Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aster Monica dengan BP 1003, Samara Bananti dengan BP 1006, Dian Purnamaningsih dengan BP 1040. Di video ini adalah bentuk tugas dari mata kuliah Akuntansi Manajemen. Selamat menyaksikan. Di video kali ini, kami akan menjelaskan konsep dasar akuntansi manajemen, konsep dasar biaya, dan perilaku biaya. Masuk kita kepada materi yang pertama, yaitu definisi biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi, sedang terjadi, atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Beberapa pengertian biaya menurut para ahli. Salah satunya menurut Supriyono. Biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan atau revenue. Selanjutnya kita masuk kepada perbedaan biaya dan beban. Perbedaan biaya dan beban. Biaya adalah pengeluaran yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa agar mendapatkan keuntungan atau mendapatkan manfaat yang bernilai ekonomis pada masa yang akan datang. Sedangkan beban adalah penurunan nilai ekonomi sebagai kas keluar atau aktiva yang berkurang. Tabel perbedaan antara biaya dan beban. Yang pertama, pada sisi tujuan pengeluaran. Pada bagian biaya tidak habis dipakai untuk menghasilkan pendapatan, sedangkan beban habis dipakai dalam periode bersangkutan untuk menghasilkan pendapatan. Yang kedua, pada sisi masa periode manfaat ekonomis. Pada bagian biaya, lebih dari satu periode akuntansi, sedangkan pada bagian beban, maksimal satu periode akuntansi. Yang ketiga, pada sisi pencatatan dan pelaporan beban. Pada bagian biaya, dicatat dalam rekening biaya sebagai aset lancar dan dilaporkan di neraca. Pada bagian beban, dicatat sebagai beban operasional dan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Yang keempat, alokasi atau pembebanan. Pada bagian biaya secara sistematis, sedangkan beban tidak ada alokasi. Yang kelima, pada sisi jumlah yang dikeluarkan. Pada biaya lebih besar, sedangkan di beban lebih kecil. Yang keenam, manfaat yang diperoleh. Pada bagian biaya menggunakan sumber daya. Selanjutnya kita masuk kepada objek biaya. Objek biaya merupakan tempat adanya biaya atau aktivitas, yang mana tujuannya ialah untuk menelusuri serta memilih seberapa objektif biaya tersebut diandalkan maupun dihasilkan. Objek biaya juga dapat didefinisikan sebagai akuntansi manajemen maupun istilah akuntansi biaya yang nanti dipergunakan pada saat pembisnis atau pelaku bisnis akan mengalokasikan biaya langsung dan tidak langsung. Adapun yang menjadi objek biaya yaitu produk atau proses, batch dari unit sejenis, departemen, pesanan pelanggan, divisi, kontrak, proyek, lini produk, tujuan strategis. Klasifikasi biaya. 1. Biaya berdasarkan unsur produk. Terdiri dari bahan-bahan, tenaga kerja atau buruh, dan overhead pabrik. Yang pertama, bahan-bahan adalah bahan utama yang dipakai di dalam produksi yang kemudian diproses menjadi produk jadi melalui penambahan upah dan FOH. Terdiri dari bahan langsung dan bahan tidak langsung. Yang kedua, tenaga kerja atau buruh merupakan usaha fisik atau usaha material yang dikeluarkan di dalam produksi suatu produk. Terdiri dari tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Yang ketiga, overhead pabrik atau FOH merupakan semua biaya yang terjadi di pabrik selain bahan langsung dan upah tenaga kerja langsung. Klasifikasi yang kedua yaitu biaya hubungannya dengan produksi. Terdiri dari biaya prima, merupakan biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung
di mana biaya tersebut berhubungan langsung dengan produksi. Yang kedua, biaya konversi merupakan biaya yang berhubungan dengan mengolah bahan baku menjadi produk jadi, sehingga terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan FOH. Klasifikasi yang ketiga yaitu biaya hubungannya dengan volume, terdiri dari biaya variabel, merupakan biaya yang secara total cenderung berubah-ubah secara proporsional sesuai dengan perubahan volume produksi, sedangkan per unitnya cenderung tetap konstan. Yang kedua, biaya tetap merupakan biaya dalam unit berubah-ubah dan dalam total selalu konstan meskipun dalam batas interval tertentu. Yang ketiga, biaya semi variabel merupakan biaya yang mengandung dua unsur biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Yang keempat, biaya penutupan merupakan biaya tetap yang akan dibebankan ketika perusahaan tidak melakukan aktivitas produksi. Klasifikasi biaya yang keempat yaitu biaya pembebanannya terhadap departemen, terdiri dari departemen produksi, merupakan suatu departemen yang secara langsung memberi kontribusi untuk memproduksi suatu item dan memasukkan departemen di mana proses konversi atau proses produksi berlangsung. Yang kedua, departemen jasa merupakan suatu departemen yang berhubungan dengan proses produksi secara tidak langsung dan berfungsi memberikan jasa untuk departemen lain. Klasifikasi biaya yang kelima yaitu biaya daerah fungsional, terdiri dari biaya manufaktur, merupakan biaya ini berhubungan dengan produksi suatu barang yang merupakan jumlah dari biaya BB, tenaga kerja langsung, dan FOH. Yang kedua, biaya pemasaran, merupakan biaya yang dibebankan di dalam penjualan suatu barang atau jasa dari keluarannya barang dari gudang sampai ke tangan pembeli. Yang ketiga, biaya administrasi, merupakan biaya yang dibebankan untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengoperasikan suatu perusahaan dan memasukkan gaji yang dibayar untuk manajemen serta staf pembukuan. Klasifikasi biaya yang keenam yaitu periode pembebanannya terhadap pendapatan, terdiri dari biaya produk, merupakan yang secara langsung dapat diidentifikasi sampai ke produk jadi, meliputi biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan FOH. Yang kedua, biaya periodik merupakan biaya yang secara tidak langsung berhubungan dengan produk dan tidak dimasukkan dalam unsur persediaan, terdiri dari revenue expenditure dan capital expenditure. Klasifikasi biaya yang ketujuh yaitu biaya hubungan dan pengawasan manajemen, terdiri dari biaya rekasa, yaitu taksira unsur biaya yang dibebankan dengan jumlahnya yang paling tepat dan wajar. Yang kedua, biaya kebijakan atau discretionary cost, merupakan semua unsur biaya yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan kebijakan manajer pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga, biaya komite, merupakan konsekuensi komitmen yang sebelumnya telah dibuat dan yang tidak dapat dihindarkan. Masuk kita kepada format laporan perusahaan manufaktur. Di perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang membeli bahan baku kemudian diproses menjadi bahan jadi dan dijual. Untuk membuat laporan laba rugi harus mencari harga pokok produksinya terlebih dahulu sehingga akan mempermudah dalam menyusun laporan laba rugi. Jika dilihat dari penyusunan laba rugi untuk perusahaan dagang menggunakan harga pokok penjualan, sedangkan perusahaan manufaktur digunakan harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, BOP, biaya produk dalam proses, dan biaya produk jadi. Berikut adalah contoh format laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Konsep dasar perilaku biaya adalah istilah untuk menggambarkan apakah biaya yang diinput berubah apabila terhadap perubahan aktivitas dan bagaimana reaksi biaya terhadap perubahan aktivitas. Ada 4 pola perilaku biaya. Yang pertama, biaya variabel, yang kedua, biaya tetap, yang ketiga,
ketiga, biaya campuran atau semi variabel. Yang keempat, biaya bertingkat. Sajikan dalam grafik. Inilah bentuk pola berlaku biaya. Selanjutnya kita dapat melihat perbedaan dari masing-masing pola berlaku biaya. Yang pertama kita lihat dari biaya variabel, yang mana dimasukkan ke dalam kelompok biaya variabel itu adalah biaya-biaya yang nilainya meningkat atau menurun seiring dengan meningkat atau menurunnya aktivitas. Selanjutnya biaya tetap. Seperti namanya, yang termasuk ke dalam kelompok biaya tetap adalah biaya yang tetap alias tidak berubah, terlepas apakah aktivitas produksi atau pembentukan jasa meningkat atau menurun dalam jangka pendek. Contohnya, biaya administrasi, biaya gaji, biaya telepon, biaya iklan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, biaya campuran, kadang disebut juga dengan semi variabel, adalah biaya yang di dalamnya terdiri dari kelompok biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya biaya listrik. Selanjutnya biaya bertingkat, seperti namanya, bersifat tetap atau konstan pada kisaran sempit suatu volume aktivitas untuk kemudian berpindah ke tingkat yang lebih atasnya. Begitu volume aktivitas melampaui batas kisaran. Contoh biaya bertingkat yang paling rumlah adalah biaya tenaga kerja. Selanjutnya pembahasan tentang rentang relevan. Rentang yang relevan dalam kurung relevan range adalah rentang keluaran di mana asumsi hubungan biaya atau keluaran berlaku dalam rentang yang relevan. Perilaku biaya tetap ditunjukkan dengan garis horizontal. Oleh karena itu, meskipun jumlah biaya tetap tidak berubah saat keluaran meningkat, biaya tetap per unit akan berubah karena biaya tetap disebar ke lebih banyak keluaran. Metode atau teknik yang dapat digunakan untuk memisahkan unsur tetap dan variabel. Yang pertama, metode perkiraan langsung. Pada metode perkiraan langsung, hanya dapat dipakai pada keadaan tertentu di mana perhitungan unsur-unsur biaya secara kuantitatif tidak dapat dilakukan karena suatu sebab. Dalam dunia praktis, memang hal ini sering dijumpai dan bahkan lebih sering dipakai oleh para perencana biaya yang telah berpengalaman dan yang ingin menghindari perhitungan-perhitungan yang sistematis. Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa metode ini dapat digunakan begitu saja tanpa memperhatikan data yang berhubungan. Karena itu, metode ini dapat dilaksanakan dalam dua bentuk. Pertama, berdasarkan perkiraan pihak yang terlibat langsung dan bertanggung jawab di dalam proses produksi. Dan yang kedua, dengan berdasarkan pada analisa data historis dan kebijaksanaan manajemen. Berikut ini beberapa keadaan yang secara umum di mana perkiraan langsung layak digunakan, yaitu suatu bagian baru saja didirikan sehingga data historis biaya di bagian tersebut tidak tersedia atau tidak memadai. Dilakukan kegiatan yang tidak rutin yang dapat menimbulkan biaya yang cukup besar pada perusahaan, umpamanya pengaturan kembali peralatan pabrik, mulai dipakainya mesin baru sehingga perusahaan bekerja dengan kepastian baru, kemungkinan pula akibat biaya produksi berubah juga dan pola biaya historis tidak cocok lagi untuk estimasi biaya di masa mendatang. Terjadi perubahan pada metode produksi, akibatnya kemungkinan pola biaya berubah pula dan terjadinya perubahan manajemen yang mungkin dapat mempengaruhi pola biaya. Yang kedua, metode tinggi rendah. Dasar geometri dasar kita mengetahui bahwa dua titik diperlukan untuk menentukan suatu garis. Sekali kita mengetahui dua titik pada suatu garis, maka persamaannya dapat ditentukan. Ingat bahwa F komponen biaya tetap adalah perpotongan garis jumlah biaya dan bahwa V biaya variabel per unit adalah kemiringan garis. Dengan dua titik tersebut, kemiringan dan perpotongan dapat ditentukan.
Metode yang ketiga adalah metode diagram pancar. Yang pertama kali harus dilakukan dalam metode diagram pancar adalah mengumpulkan data-data dari sejumlah biaya-biaya masa lalu pada berbagai tingkat kegiatan. Kemungkinan data tersebut digambarkan dalam grafik dua sumbu vertikal atau sumbu Y untuk menggambarkan biaya, sedangkan sumbu horizontal atau sumbu X untuk menggambarkan tingkat kegiatan. Yang keempat, metode korelasi. Metode pemisahan biaya dengan menggunakan konsep data statistik korelasi, fungsi matematis dibuat berdasarkan analisis hubungan antara dua variabel, yakni variabel Y yang mewakili biaya dan variabel X yang mewakili suatu kegiatan. Yang kelima, metode matematis. Pada metode matematis, biaya dengan menggunakan konsep matematika di mana Y sama dengan A tambah B X, Y mewakili jumlah biaya dan X mewakili volume kegiatan, B mewakili biaya tetap dan B mewakili biaya variabel per unit. Penyusunan fungsi matematis dilakukan dengan memperhatikan sifat dan karakteristik biaya. Terakhir, estimasi biaya. Estimasi biaya adalah perhitungan kebutuhan biaya yang dapat diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan atau kontrak. Dalam melakukan estimasi, dalam kurung perhitungan biaya diperlukan pengetahuan dan keterampilan teknis estimator sebagai pembaca gambar, melakukan estimasi perhitungan dan yang lainnya. Personal judgment berdasarkan pengalaman estimator. Tujuan estimasi biaya pertama: 1. Penting bagi manajemen untuk memahami bagaimana hubungan antara biaya dengan faktor-faktor yang memicu perubahan biaya dalam kurung cost driver. 2. Estimasi biaya membantu manajemen untuk memprediksi berapa besarnya biaya pada level akuntansi aktivitas yang dirancanakan, termasuk menyusun perencanaan kegiatan dan menyusun anggaran. Estimasi dibedakan menjadi dua: estimasi biaya konseptual dan estimasi biaya detail. Estimasi biaya konseptual adalah estimasi biaya berdasarkan konsep bangunan yang akan dibangun. Kita contohkan untuk rumah sederhana seluas 70 meter kuadrat. Sebelum ada gambar secara dan spesifikasi, biaya satuan rumah sederhana adalah 750.000 per meter persegi. Maka biaya total dalam kurung biaya konseptual adalah 70 meter kuadrat kali 750.000 per meter kuadrat sama dengan 52.500. Akuransinya 30% hingga plus 50%. Untuk rumah mewah seluas 500 meter kuadrat belum ada gambar rencana dan spesifikasi, biaya satuan rumah mewah adalah Rp 3.750.000 per meter persegi. Maka biaya total atau biaya konseptual adalah 500 meter kuadrat kali 3.750.000 per meter kuadrat sama dengan Rp 1.875.000.000. Akuransinya 30% hingga plus 50%. Bila rencana rumah di atas telah memiliki dokumen rencana yang lengkap, rumah sederhana dengan luas 68 meter kuadrat, rumah mewah menjadi 479 meter kuadrat. Maka estimasi biaya dapat dilakukan secara detail dengan menghitung volume dan biaya satuan tiap komponen bangunan sehingga diperoleh biaya total yang lebih akurat, min 5% hingga plus 15%. Contoh estimasi biaya konseptual dengan menggunakan indeks biaya harga. Untuk membangun jalan antar kota di Amerika pada tahun 1970 dibutuhkan biaya US dollar 75 per meter kuadrat. Maka jika pada tahun 1978 akan dibangun jalan antara kota di Amerika, biaya yang dibutuhkan adalah 1.790 kali US dollar 75 per meter kuadrat sama dengan 2,24 kali US dollar 75 per meter kuadrat sama dengan US dollar 167,81 per meter kuadrat.
Estimasi biaya detail adalah estimasi biaya yang berdasarkan pada gambaran rencana detail dan spesifikasi kegiatan yang sudah dibuat secara detail. Tahap estimasi biaya. 6 tahap estimasi biaya adalah: yang pertama, mendefinisikan objek biaya yang akan diestimasi. Meskipun tampaknya merupakan hal yang mendasar, mendefinisikan biaya tertentu yang akan diestimasikan seharusnya dilakukan secara hati-hati. Tahap yang kedua, menentukan penggerak biaya. Pada tahap ini, penggerak biaya merupakan faktor penyebab yang digunakan dalam estimasi biaya. Beberapa contoh biaya yang diestimasikan dan penggerak biayanya yang terkait adalah sebagai berikut. 1. Biaya yang akan diestimasikan penggerak biaya. Yang kedua, biaya bahan bakar untuk truk pengantar barang, jumlah mil yang ditempuh. Yang ketiga, biaya pemanasan ruangan untuk bangunan suhu udara yang akan dipertahankan dalam bangunan. Yang keempat, biaya pemeliharaan untuk bangunan pabrik, jumlah jam mesin dan jumlah jam tenaga kerja langsung. Yang kelima, biaya desain produk, jumlah elemen desain dan perubahan desain. Tahap yang ketiga, mengumpulkan data yang konsisten. Data harus konsisten dan akurat. Konsisten berarti setiap periode data yang dikalkulasikan menggunakan dasar akuntansi yang sama dan seluruh transaksi dicatat dengan tepat berdasarkan periode terjadinya. Keakuratan data juga tergantung pada sumber data. Kadangkala, data yang dikembangkan dalam perusahaan sangat handal sebagai akibat dari kebijakan dan prosedur manajemen untuk memastikan keakuratan tersebut. Tahap yang keempat, membuat grafik data. Tujuan pembuatan grafik data adalah untuk mengidentifikasikan pola yang tidak umum. Ada yang pergeseran atau ketidaklinearan data harus diberikan perhatian khusus dalam mengembangkan estimasi. Tahap yang kelima, memilih dan menggunakan metode estimasi. Dua metode estimasi yang disajikan pada bagian berikutnya berbeda kemampuannya dalam memberikan estimasi biaya yang paling akurat jika dibandingkan dengan biaya keahlian dan sumber daya yang digunakan. Akuntan manajemen memilih metode yang memiliki tingkat ketepatan atau pertukaran biaya terbaik terhadap tujuan estimasi. Tahap yang keenam, menilai keakuratan estimasi biaya. Tahap terakhir yang penting dalam estimasi biaya adalah mempertimbangkan potensi kesalahan estimasi yang dibuat. Ini meliputi mempertimbangkan kelengkapan dan ketepatan penggerak biaya yang dipilih pada tahap yang kedua, konsisten dan keakuratan data yang dipilih pada tahap ketiga, kajian grafik pada tahap keempat, serta ketetapan metode yang dipilih pada tahap kelima. Pendekatan umum untuk menilai keakuratan metode estimasi adalah membandingkan estimasi dengan hasil aktual di sepanjang waktu tertentu. Sekian video presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.